Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Mustafa dengan NIM 23071133356. Yang dimana di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari teknik tekanan tinggi. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu sistem isolasi. Sistem isolasi adalah bagian penting dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk memisahkan konduktor bertegangan dari bagian yang tidak bertegangan, serta mencegah terjadinya arus bocor atau hubungan singkat akibat kegagalan isolasi. Isolasi berperan menjaga keandalan operasi peralatan listrik dengan memastikan medan listrik yang terbentuk tetap berada dalam batas aman. Yang dimana isolator di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu isolator padat, yang dimana contohnya seperti porselen, epoxy resin, silikon rubber. Dan yang kedua itu isolator gas, yang dimana contohnya itu udara, SF6, dan nitrogen. Dan kemudian isolator cair, yang contohnya itu minyak transformator, silikon oil, synthetic ester oil. Untuk peralatan listrik akan mengalami kenaikan temperatur selama beroperasi, baik dalam kondisi kerja normal maupun saat mengalirkan arus lebih. Oleh karena itu, material isolasi pada peralatan listrik ini harus memiliki sifat thermal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki daya tahan panas tinggi agar sifatnya tidak berubah pada temperatur tinggi. Kemudian tidak berubah bentuk saat terkena panas tinggi. Kemudian memiliki konduktivitas panas yang baik. Dan yang berikutnya mempunyai koefisien muaya panas yang rendah, tidak mudah terbakar, dan tahan terhadap unsur api. Suatu sistem isolasi yang baik dibangun dari material yang memiliki sifat listrik sebagai berikut. Yang dimana nomor satu di sini mempunyai kekuatan elektrik yang tinggi agar dimensi sistem isolasi menjadi kecil dan penggunaan material semakin sedikit, sehingga biaya pembuatan sistem isolasi menjadi lebih murah. Yang kedua, memiliki rugi-rugi di elektrik yang rendah agar temperatur material isolasi tidak melebihi batas yang ditentukan. Dan yang ketiga, mempunyai kekuatan kerak yang tinggi agar tidak terjadi erosi akibat tekanan listrik pada permukaan. Kemudian yang keempat, memiliki permitivitas yang tepat dan sesuai, sehingga arus pemuatan atau charging current yang mengalir pada sistem isolasi tidak melebihi nilai yang diizinkan. Untuk kekuatan elektrik dan mekanisme tembus udara. Yang pertama, suatu material isolasi ideal tidak memiliki elektron bebas sehingga tidak mengantarkan arus listrik. Namun, saat diberi tekanan tinggi, medan listrik dapat melepaskan elektron terikat dan menyebabkan ionisasi yang membuat material menjadi konduktif. Setiap material memiliki batas medan listrik tertentu sebelum gagal sebagai isolator. Ketika batas ini terlampaui, terjadi tembus listrik atau electrical breakdown, yang dimana nilai medan listrik maksimum yang masih dapat ditahan tanpa tembus disebut kekuatan dielektrik, yang dimana satuannya di sini itu volt per centimeter. Yang menurut teori Tausen, proses tembus udara diawali oleh tumbukan elektron bebas dengan molekul netral akibat pengaruh medan listrik tinggi. Tumbukan ini menghasilkan ionisasi, yaitu pembentukan elektron-elektron baru yang memperkuat arus. Proses ini disebut ionisasi bertingkat atau avalanche, karena jumlah elektron meningkat secara eksponensial hingga menyebabkan terjadinya pelepasan muatan listrik. Sedangkan teori streamer di sini menjelaskan bahwa saat jumlah elektron hasil ionisasi cukup banyak, terbentuklah saluran konduktif berupa streamer atau saluran plasma. Saluran ini mempercepat pergerakan elektron dan menyebabkan terjadinya loncatan listrik atau discharge, yang akhirnya menghasilkan tembus udara atau breakdown, yang dimana dapat kita lihat untuk setiap langkahnya pada gambar di sini. Kemudian konduktansi, yang dapat kita lihat dari gambar rangkaian ketiga ini, yang menunjukkan proses arus pada kapasitor dengan material isolasi, yang dimana pada gambar A arus mengalir saat kapasitor dihubungkan ke sumber DC untuk mengisi muatan. Dan yang B menunjukkan kapasitor murni di mana arus pengisian hanya terjadi singkat hingga kapasitor terisi penuh. Sedangkan pada gambar C, kapasitor komersial memiliki arus absorpsi akibat polarisasi molekul dan arus konduksi kecil yang tetap mengalir, yang menandakan adanya sedikit konduktivitas pada material isolasi. Besar arus konduksi dipengaruhi oleh konduktansi material isolasi. Nilai konduktansi suatu material dapat diketahui dari data resistivitasnya. Karenanya, keduanya memiliki hubungan terbalik. Semakin tinggi resistivitas, maka semakin kecil konduktansinya.
Kemudian rugi-rugi di elektrik. Rugi-rugi di elektrik terjadi ketika material isolasi diberi tegangan AC yang menyebabkan sebagian energi listrik berubah menjadi panas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu rugi-rugi konduktif akibat resistansi material, rugi kontak antar material, dan peluruhan pada rongga udara, dan terutama rugi-rugi dipol. Proses terjadinya rugi-rugi di elektrik ketika medan listrik diberikan pada material isolasi, molekul-molekul di dalamnya menjadi terpolarisasi dan membentuk dipol-dipol yang mengikuti arah medan listrik. Pada tekanan AC, arah medan listrik terus berubah sehingga dipol-dipol ikut berputar dan bergeser secara berulang. Gesekan antara dipol inilah yang menimbulkan panas pada material isolasi dan disebut rugi-rugi di elektrik. Besarnya rugi-rugi ini tergantung pada jenis material isolasi dan dinyatakan dengan faktor rugi-rugi di elektrik. Semakin kecil nilai faktor ini, semakin baik kualitas material isolasi dalam menahan rugi energi listrik. Rugi-rugi di elektrik ini dipengaruhi oleh frekuensi tegangan sumber. Oleh karena itu, rugi-rugi di elektrik tidak hanya pada material isolasi yang diberi tegangan searah, besarnya rugi-rugi di elektrik sebanding dengan faktor rugi-rugi di elektrik yang bergantung pada jenis material isolasi. Semakin besar nilai rugi-rugi faktor rugi-rugi di elektrik, maka semakin besar pula rugi-rugi di elektrik yang terjadi pada material tersebut. Kemudian untuk peluhan parsial, yang dimana pelepasan listrik yang terjadi pada media isolasi di antara dua elektroda yang memiliki perbedaan tegangan. Tapi pelepasan tersebut tidak sampai menghubungkan kedua elektroda secara penuh. Peristiwa ini dapat terjadi pada material isolasi padat yang memiliki cacat seperti rongga udara di dalamnya akibat kesalahan dari produksi. Sehingga kekuatan di elektrik udara di dalam rongga jauh lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan di elektrik material isolasi padat di sekitarnya. Jika material isolasi padat diberi tegangan, maka medan listrik di dalam rongga udara akan lebih besar dibandingkan medan listrik pada material isolasi padat. Hal ini disebabkan karena permitivitas material isolasi padat lebih tinggi daripada permitivitas udara. Akibatnya, apabila medan listrik di rongga udara melebihi kekuatan di elektrik udara, maka terjadi peluhan parsial. Kemudian untuk resistansi isolasi, yaitu adalah kemampuan suatu bahan isolasi untuk menahan aliran arus listrik ketika diberi tegangan searah. Saat material isolasi diberi tegangan DC, arus yang mengalir terbagi menjadi dua, yaitu arus yang mengalir di permukaan isolasi yang disebut arus permukaan dan arus yang mengalir melalui bagian dalam atau volume isolasi yang disebut arus volume. Yang kedua arus ini membentuk arus total atau IA yang dapat kita rumuskan dengan IA sama dengan IP ditambah IV. Kemudian untuk kekuatan kerak dielektrik, yang dimana dapat kita lihat pada gambar, yang dimana arus bocor atau arus rambat terjadi pada permukaan isolator saat terkena medan listrik. Kemudian besar arus dipengaruhi oleh suhu, tekanan, kelembapan, dan polusi udara di sekitar isolator. Arus rambat menimbulkan panas dan penguraian kimia yang membentuk kerak elektrik tersebut. Kemudian kerak elektrik itu bersifat konduktif yang meningkatkan tekanan medan listrik dan dapat menyebabkan erosi serta peluhan listrik. Faktor penyebabnya yaitu jenis dan bentuk isolator, kebersihan permukaan, serta kondisi lingkungan. Dan dapat mengakibatkan kekuatan isolasi menurun dan dapat terjadi kegagalan isolasi. Kemudian untuk rangkaian pembangkit AC yang dapat kita lihat pada gambar ini, yang dimana raket ini digunakan untuk menghasilkan dan mengatur dari tegangan AC uji menggunakan auto trafo dan trafo uji. Kemudian untuk konstruksi dan isolasi trafo uji. Trafo uji jenis isolasi damar digunakan untuk membangkitkan tegangan sampai 100 kV karena daya hantar panas isolasinya rendah. Kapasitas trafo uji ini lebih rendah daripada trafo uji jenis isolasi minyak. Yang dapat kita lihat konstruksi trafo uji di damar pada gambar ini. Kemudian untuk trafo uji isolasi tangki dan selubung isolasi. Yang dimana trafo uji isolasi ini terdiri dari selubung tangki dan selubung. Trafo jenis tangki ini berkapasitas besar karena memiliki pendinginan yang lebih baik, namun butuh basing besar dan mahal. Sebaliknya untuk trafo jenis selubung memiliki kapasitas lebih kecil karena pendinginannya terbatas, tetapi mampu menghasilkan tegangan lebih tinggi berkat terminalnya yang bisa meminimalkan corona.
Kemudian untuk trafo uji susunan kaskade yang dapat kita lihat susunan kaskade pada gambar tersebut, yang dimana trafo uji ini dapat dihubungkan secara kaskade untuk membangkitkan tegangan yang sangat tinggi. Yang mana metode ini menguntungkan karena dapat memenuhi kebutuhan tegangan tinggi tanpa harus menggunakan satu unit trafo dengan tebal isolasi yang sangat besar. Yang dimana persamaan susunan kaskade kaskade yaitu kapasitas minimum trafo uji dengan rumus Sn sama dengan N dikali S1 dikurang N dikali 1 dikali S1, dan tegangan isolasi blitar sekunder Kn dapat dirumuskan dengan V T dikurang N sama dengan N kurang 1 dikali V. Berikutnya trafo Tesla, yang merupakan pembangkitan tegangan tinggi AC berfrekuensi tinggi yang digunakan untuk mendeteksi keretakan atau kantong udara pada isolator padat serta menguji ketahanan isolator terhadap tegangan tinggi saat terjadi kesalahan atau proses hubung buka pada sistem tenaga listrik. Yang dirumuskan seperti berikut, dan ini gambar rangkaiannya dan menghasilkan tegangan keluaran seperti ini. Kemudian trafo resonansi. Rangkaian resonansi sering digunakan untuk membangkitkan tegangan tinggi AC secara efisien, terutama pada beban kapasitif seperti kabel atau kapasitor daya, dengan menyetel induktansi reaktor agar beresonansi dengan kapasitas beban atau XL sama dengan XC. Tegangan pada objek uji akan meningkat sangat besar. Yang untuk tegangan pada objek uji ini dapat dirumuskan dengan Vc sama dengan V2 per R dikali omega C sama dengan omega L per R dikali V2. Selanjutnya di sini saya akan merangkai rangkaian simulasi. Yang di sini terdapat 5 rangkaian yang akan saya simulasikan. Yang pertama yaitu ada single pass half wave rectifier circuit with a smoothing capacitor. Kemudian single pass full wave rectifier circuit with a smoothing capacitor. Kemudian filler circuit. Kemudian Greinacher dan cascade. Yang dimana pada awal ini kita akan mencoba pada rangkaian single pass half wave rectifier circuit with a smoothing capacitor. Yang dimana di sini kita akan memasukkan semua komponen-komponen yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada pada bagian source ini kita masukkan sumber tegangannya. Kemudian kita cari untuk diodanya. Lalu kita masukkan pada kapasitor pada bagian branch linear ini. Berikutnya kita masukkan resistor. Kemudian volt. Sebanyak 2 buah. Kemudian kita hubungkan eh, untuk setiap komponennya. Kemudian untuk bagian resistor ini kita tambahkan grounding dan begitu juga dengan kapasitornya. Lalu kita tambahkan nilai-nilai pada setiap komponennya yang dimana di sini resistor. Nah, dimana resistor ini yaitu 10 mega ohm. Karena di sini dalam satuan ohm, maka kita akan kali 1000 akan menjadi 10 juta ohm. Oke, kita masuk ke bagian kapasitor. Untuk kapasitor di sini nilainya yang dimasukkan yaitu 25 mikrofarad. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi nanofarad dengan membagi 1000. Maka akan didapatkan 0,025.
Kemudian untuk nilai KS-nya sini dapat kita lihat pada bagian help, yang dimana untuk KS ini dia sudah ditentukan sebesar 0,15. Lalu kita klik OK. Kemudian untuk bagian dioda, ya, tidak ada nilai yang kita masukkan. Lalu klik OK. Kemudian untuk bagian sumber tegangan di sini, eh, sumbernya itu menggunakan 100 kilovolt. Kemudian kita akan mengkalikannya dengan akar 2. Kemudian akan mendapatkan hasil yaitu 141.421. Kemudian untuk nilai frekuensinya di sini kita ubah menjadi 50 Hz. Kita klik OK. Kemudian untuk pasanya satu pasa, kita klik OK. Kemudian kita klik ATP. Kemudian kita setting pada waktu 0,01. Maaf, 0,1. Kemudian kita run ATP. Kemudian kita rubah namanya. Kita save. Kemudian kita tekan upload exe. Dan ini dimana di sini terdapat dua variabel. Lalu kita masukkan. Kemudian kita tekan plot. Ya, di mana dapat kita lihat di sini untuk sinyal keluarannya, yang dimana kita dapat mengukur titik puncak dan titik terendahnya dengan menekan ini. Kemudian untuk nilai nilai puncaknya di sini yang dapat kita lihat sebesar ini. Kemudian untuk nilai terendah ya sebesar minus 141,3 sekian. Selanjutnya kita akan merangkai rangkaian simulasi yang kedua, yaitu single pass full wave rectifier circuit with a smoothing capacitor. Dan kita akan memasukkan semua komponen yang dibutuhkan. Yang pertama di sini kita akan memasukkan sumber sumber tegangannya, yaitu AC undergrounded sebanyak 2 buah. Kemudian kita menambahkan komponen dari kapasitor. Kemudian kita menambahkan komponen dari resistor sebanyak 2 buah juga yang dihubungkan di antara sumber tegangan ini. Berikutnya kita menambahkan komponen dari dioda pada bagian switch ini sebanyak 2 buah juga. Kita dapat terlebih dahulu menyambungkan rangkaiannya. Kemudian kita hubungkan eh, dari komponen resistor ini ke bagian kapasitor. Nah, kita tarik dari sini. Kemudian kita tambahkan lagi komponen dari resistor.
hubungkan lagi. Kemudian yang pada bagian di sini kita dapat menambahkan prop itu eh, prop bench volley ini pada bagian di sini. Lalu kita tambahkan lagi pada bagian di bawahnya. Kemudian kita hubungkan pada bagian sini. Lalu kita tambahkan untuk bagian di tengah sini. Lalu kita hubungkan lagi. Kemudian kita menambahkan prop fold-nya pada bagian di sini. Setelah itu, setelah rangkaiannya kita masukkan semua komponennya, kemudian kita masukkan nilainya. Sama seperti tadi, untuk nilai resistansinya di sini itu 10 juta ohm. Kemudian untuk diodanya, eh, kita klik OK. Kemudian untuk bagian sumber tegangannya sama seperti pada rangkaian setengah gelombang tadi, yang kita dapatkan sebesar 141.421. Untuk frekuensinya 50 Hz. Itu juga pada sumber tekanan yang kedua ini. Untuk nilai resistornya di sini sama itu sebesar 10 juta. Kita klik OK. Lalu bagian satu pasang. Lalu bagian kapasitornya. Karena ya, nilai yang diberikan yaitu 25 nanofarad, maka kita akan mengubahnya menjadi nano mikrofarad dengan membagi nilai 25 itu dibagi 1000, maka akan mendapatkan hasil 0,025. Kemudian untuk nilai KS-nya yang tadi sudah kita sampaikan yaitu 0,15. Kemudian lalu kita klik OK. Setelah rangkaian dimasukkan nilai-nilainya, maka kita dapat untuk rangkaian yang kita setting sebesar 0,2. Lalu kita run untuk nama filenya di sini kita kasih nama full wave. Lalu kita klik OK. Kemudian kita dapat menekan plot XY ini. Lalu kita masukkan variabel yang ada di sini. Lalu kita plot. Maka akan terlihat sinyal keluaran seperti ini. Yang dapat kita rubah menjadi skala yang lebih besar. Seperti ini. Ya, ini mana di sini untuk tekanan puncaknya yang dapat kita lihat seperti tertera pada layar ini. Kemudian untuk yang terendahnya sebesar yang tertera pada layar ini. Kita lanjut ke rangkaian yang ketiga, yaitu rangkaian Villar Circuit yang akan kita coba untuk mensimulasikannya. Yang tahap pertama kita akan memasukkan komponen-komponen pada rangkaian Villar Circuit ini. Dimana untuk
Sumber tegangannya yaitu AC tipe 14. Kemudian kita masukkan kapasitor dan voltasenya dengan mengklik lagi. Lalu kita masukkan komponen dioda. Lalu kita masukkan komponen dari resistor. Kemudian provok pada bagian ujung ini dan di sini. Sama seperti sebelumnya, pada bagian dioda ini kita tambahkan ground dan juga pada bagian resistor. Lalu kita hubungkan tiap komponennya. Kemudian kita masukkan nilai dari tiap komponennya, yang dimana di sini nilai resistornya itu 10 juta, 10 juta ohm. Kemudian pada bagian dioda ini kita tidak memasukkan nilainya, lalu kita klik OK. Kemudian untuk nilai kapasitor sama seperti rangkaian sebelumnya, kita memasukkan nilai 0,025. Kemudian untuk nilai KS-nya 0,15. Kemudian untuk nilai tegangan sumbernya sama, yaitu 141.421. Kemudian untuk nilai frekuensinya itu 50 Hz. Lalu kita klik OK. Kemudian kita tekan ATP untuk menjalankan rangkaian ini. Kita setting rangkaiannya 1. Kemudian kita mencoba untuk menjalankannya. Kita save file ini dengan nama Villar Circuit. Villar. Kemudian kita save. Lalu kita akan mencoba menjalankannya untuk melihat sinyal keluarannya dengan menekan proteksi ini. Lalu kita masukkan variabel yang tertera ini, kemudian lalu kita plot, maka akan mendapatkan sinyal keluaran seperti ini. Yang dimana untuk memperbesar memperbesarnya kita dapat mengubah skalanya. Nah, yang di sini dapat kita lihat untuk nilai puncak yang tertingginya sebesar 2778 E5. Kemudian untuk nilai yang terendahnya sini dapat kita ukur yang tertera pada sini, maka didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya pada rangkaian keempat itu rangkaian Grand Laser. Kita akan mencoba rangkaiannya pada software ini. Kita akan memasukkan komponen yang dibutuhkan pada rangkaian Grand Laser ini. Yang pertama kita akan memasukkan sumber tegangannya. Kemudian kita masukkan eh, kapasitor pada bagian di sini. Lalu kita tambahkan komponen dari dioda. Tambahkan komponen dioda lagi. Lalu kita tambahkan komponen dari kapasitor pada bagian di sini. Lalu kita tambahkan komponen dari resistor.
lalu kita hubungkan untuk tiap komponennya dengan mengklik di bagian sini, lalu kita hubungkan keseluruhan dari komponen ini. Kemudian pada bagian resistor ada kapasitor dan dioda ini kita tambahkan grounding. Tambahkan pada bagian di sini. Setelah selesai dirangkai, maka kita masukkan nilai dari tiap komponennya. Yang untuk nilainya sama seperti komponen pada sebelumnya. Lalu kita klik OK. Kemudian pada bagian kapasitor, kita masukkan nilai 0,025 pada bagian KS, yaitu 0,15. Lalu kita klik OK. Pada bagian dioda ini tidak ada kita masukkan nilainya, lalu klik OK saja. Seperti ini juga. Kemudian pada bagian kapasitor ini sama, kita isi 0,025, nilai KS-nya 0,15. Kita klik OK. Pada bagian sumber tegangan ini sama seperti sebelumnya dengan kita mengalihkan 100 kV tersebut dengan kali akar 2, maka akan mendapatkan hasil 141.421. Untuk nilai frekuensinya kita ubah menjadi 50 Hz. Kemudian setelah rangkaian selesai dirangkai, maka kita mencoba untuk mengerannya dengan klik ATP. Lalu kita setting 0,1, lalu kita run ATP, lalu kita save eh, dengan nama Greenesa. Lalu kita save. Kemudian kita klik pada bagian plot XY ini. Kemudian kita masukkan nilai variabelnya. Kemudian lalu kita plot, maka terlihat di sini sinyal keluarannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan analisanya setelah kita melakukan rangkaian percobaan sebelumnya. Yang pertama itu di sini ada single pass half wave rectifier circuit with a smoothing capacitor, yang dimana grafik tersebut menggambarkan hasil penyarah setengah gelombang dengan penggunaan kapasitor pelata, di mana tegangan AC atau diubah menjadi tegangan DC berdenyut. Saat gelombang positif datang, dioda mengantarkan arus dan kapasitor terisi hingga mencapai tegangan puncak. Ketika tegangan mulai menurun, dioda berhenti mengantarkan dan kapasitor perlahan melepaskan muatannya ke beban. Akibatnya, tegangan keluaran tidak langsung jatuh ke nol, tetapi berkurang secara bertahap, membentuk pola seperti gergaji. Dengan demikian, keluaran menjadi tegangan DC yang makin memiliki sedikit riak atau ripple, yang menandakan bahwa kapasitor mampu meratakan tegangan, meskipun belum sepenuhnya halus karena hanya memanfaatkan satu siklus, setengah siklus dari sumber AC. Kemudian untuk single pass full wave rectifier circuit with a smoothing capacitor, dan dapat kita lihat di sini gambar rangkaian dan hasil simulasinya, yang dimana grafik tersebut menunjukkan hasil penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier dengan kapasitor perata, di mana tegangan AC input disearahkan menjadi tegangan DC berdenyut yang lebih halus.
Pada rangkaian ini, kedua setengah siklus dari gelombang AC digunakan sehingga keluaran DC lebih stabil dibandingkan penyiar setengah gelombang. Kapasitor berfungsi menyimpan dan melepaskan energi untuk meratakan fluktuasi tegangan sehingga atau ripple menjadi lebih kecil dan tegangan keluaran mendekati konstan, yang dimana hasilnya arus DC yang dihasilkan lebih efisien dan cocok untuk aplikasi daya yang membutuhkan kestabilan tegangan yang lebih baik. Kemudian rangkaian sirkuit. Eh, yang dapat kita lihat gambar rangkaian dan hasil simulasinya. Yang di sini menjelaskan grafik tersebut memperlihatkan hasil dari rangkaian filar yang berfungsi untuk menggandakan tegangan puncak dari sumber AC. Dalam rangkaian ini, dioda dan kapasitor bekerja secara bergantian dalam proses penyaluran serta penyimpanan muatan selama siklus positif dan negatif gelombang AC. Ketika gelombang positif terjadi, salah satu kapasitor terisi hingga mencapai tegangan puncak sumber. Selanjutnya, pada saat gelombang negatif, tegangan dari muatan kapasitor dijumlahkan dengan tegangan sumber, menghasilkan tegangan keluaran yang kira-kira dua kali lebih besar dari amplitudo input. Terlihat pada grafik bahwa gelombang keluaran atau ini memiliki amplitudo lebih tinggi dibandingkan gelombang masukan, yang menunjukkan bahwa rangkaian filar berhasil meningkatkan tegangan sesuai dengan fungsinya. Kemudian rangkaian Grenacher yang dapat kita lihat di sini rangkaian dan hasil simulasinya yang menampilkan penyempurnaan dari rangkaian filar untuk menghasilkan tegangan DC sebesar dua kali tegangan puncak input AC. Saat gelombang positif terjadi, kapasitor pertama terisi hingga mencapai tegangan puncak sumber. Kemudian pada gelombang negatif, kapasitor kedua terisi dengan tambahan tegangan dari kapasitor pertama, sehingga menghasilkan tegangan total mendekati dua kali amplitudo masukan. Dari grafik terlihat bahwa tegangan keluaran meningkat secara bertahap hingga mencapai nilai maksimumnya, yang lalu perlahan menurun akibat pelepasan muatan pada kapasitor. Pola ini menggambarkan proses khas penggandaan tegangan DC pada rangkaian Grenache. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.